Salam dan bahagia, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai anggaran komprehensif. Kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Maria Kurniatri Fildason dengan NIM 1 dan 6, rekan saya Novi Adinda Rukman 25, Kurniawan Sowakil dengan 128. Yang pertama, pengertian anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Selanjutnya, manfaat penyusunan anggaran komprehensif. Yang pertama, adanya kepekaan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen. Yang kedua, memudahkan diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, membantu fungsi pengawasan lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen. Baik, yang selanjutnya yaitu isi dari anggaran komprehensif yang terdiri atas yang pertama ada forecasting anggaran, yaitu anggaran yang berisi taksiran-taksiran atau forecast tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu dan taksiran-taksiran tentang keadaan atau finansial perusahaan pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, variabel anggaran, yaitu anggaran yang berisi tingkat perubahan biaya atau tingkat variabilitas biaya, khususnya biaya-biaya yang termasuk kelompok biaya semi-variabel sehubungan dengan adanya perubahan produktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, analisis statistika dan matematika, yaitu analisis yang dipergunakan untuk membuat taksiran-taksiran serta untuk mengadakan penilaian atau evaluasi dalam rangka mengadakan pengawasan kerja. Semua analisis tersebut perlu dilampirkan dalam anggaran yang disusun. Perbedaan anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh, sedangkan anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas atau dalam ruang lingkup yang sempit. Perbedaan dari kedua anggaran tersebut bisa dilihat pada tabel berikut. Anggaran komprehensif, kondisi keuangan perusahaan yang memadai, sehingga perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Sedangkan anggaran parsial, kondisi keuangan perusahaan yang kurang memadai, sehingga perusahaan tidak mampu menyusun anggaran secara lengkap atau keseluruhan dan hanya dapat menyusun anggaran yang diperlukan saja. Kemudian anggaran komprehensif mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan, serta menyusun rencana anggaran jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan anggaran parsial, kemampuan teknis yang terbatas dari kurangnya data untuk melakukan penyusunan anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Syarat anggaran komprehensif memiliki 2 syarat dalam manajerial. Yang pertama, manajer telah menentukan pokok-pokok kebijakan atau rencana jangka panjang. Yang kedua, manajer telah menetapkan pentahapan realisasi rencana jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Lalu yang berikut komponen anggaran komprehensif. Yang pertama, rencana substantif atau substantive plan, yaitu rencananya mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, strategi yang dipakai serta asumsinya. Secara umum, rencana substantif atau substantive plan dicirikan dengan bentuk narasi ataupun rencana, bukan dalam bentuk bilangan rencana yang biasanya dalam rencana keuangan. Yang pertama, tujuan umum perusahaan. Yang kedua, sasaran khusus perusahaan. Yang ketiga, strategi perusahaan dan instruksi perencanaan manajemen eksekutif, dasar-dasar perencanaan. Lalu yang kedua, anggaran tahunan atau tactical plan. Ini rencana seluruh kegiatan tahunan suatu perusahaan. Ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional, rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan mencapai tujuannya. Umumnya tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. Anggaran operasional dibagi menjadi 2, yaitu anggaran proyeksi rugi laba, terus anggaran pembantu laporan rugi laba atau income statement supporting budget. Lalu yang kedua, anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, utang dan piutang perusahaan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan
perusahaan. Anggaran keuangan meliputi anggaran proyeksi neraca dan anggaran pembantu proyeksi neraca. Selanjutnya, critical review journal. Yang pertama, identitas jurnal. Judul, Application of Comprehensive Budget Preparation on UMKM Batik Malang. Jurnal Manajemen Bisnis, volume dan halaman 7, nomor 1, halaman 1-9, tahun 2017, penulis Uliawati. Yang kedua, latar belakang. Penelitian ini dilakukan untuk penganggaran yang komprehensif, diproyeksikan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran biaya pemasaran, anggaran dan administrasi, anggaran umum pendapatan, anggaran kas dan neraca di UMKM Batik Blimbing. Salah satu sistem yang dapat digunakan dalam manajemen keuangan UMKM adalah anggaran komprehensif, di mana dengan anggaran manajemen dapat memproyeksi dan mengarahkan perputaran keuangan UMKM dengan tepat. Namun, di dalam kegiatan usahanya belum menggunakan sistem keuangan yang jelas sehingga usahanya mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan kesulitan dalam melakukan pengembangan usahanya. Jenis penelitian yang mendukung adalah penelitian studi kasus menggunakan teknik analisis data perhitungan peramalan anggaran komprehensif. Metode yang digunakan dengan perhitungan anggaran komprehensif, tujuan dari penelitian ini untuk membuat penyusunan anggaran yang komprehensif UMKM Batik Blimbing 2016 dan 2017. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat studi kasus, yaitu jenis penelitian yang berisikan paparan atau data yang relevan dari hasil penelitian pada objek penelitian yang mencoba mengetahui dan memecahkan permasalahan yang ada. Lokasi penelitian adalah Batik Blimbing Malang yang beralamat di Jalan Candi Jago nomor 5, Kecamatan Blimbing. Metode yang digunakan dengan menggunakan perhitungan komprehensif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dan primer. Data primer meliputi profil UKM Batik Blimbing Malang dan data penjualan periode 2011 sampai 2014. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan penjualan, laporan bahan baku, laporan biaya tenaga kerja, laporan overhead, dan laporan biaya produksi perusahaan. Teknik analisis data menggunakan peramalan anggaran perusahaan. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Proyeksi pada anggaran penjualan digunakan metode least square. Data yang digunakan dalam metode ini merupakan data penjualan dari Batik Kecamatan Blimbing Malang setiap tahun, di mana penjualan setiap tahun dapat dilihat pada tabel anggaran produksi tahun 2011 sampai 2015 sebagai berikut. Pada tahun 2011, penjualan 30, X-2, XY-60, X2 4. Pada tahun 2012, penjualan 36, X-1, XY-36, X2 1. Tahun 2013, penjualan 48, X0, XY-0, X2 0. Pada tahun 2014, penjualan 70, X1, XY-70, X2 1. Pada tahun 2015, penjualan 8, X2, XY-157, dan X2 4. Jadi totalnya penjualan 282, XY 170, dan X2 10. Tabel anggaran produksi tahun 2016 dan 2017. Rencana penjualan 2016 produk per unit 107,4, 2017 produk per unit 124,4. Rencana persediaan 2016 produk per unit 10,74, 2017 produk per unit 12,44. Jumlah kebutuhan 2016 produk per unit 118,14, 2017 produk per unit 136,84. Persediaan awal 2016 produk per unit 10, 2017 produk per unit 10,74. Rencana produksi 2016 produk per unit 108,14 dan 2017 produk per unit 126,1. Jadi, proyeksi penjualan tahun 2016 sebesar Rp59.070.000, sedangkan proyeksi penjualan
tahun 2017 sebesar Rp68.420.000. Kemudian, kebutuhan bahan baku yang akan digunakan dalam produksi pada tahun 2017 sebesar Rp15.247.740, sedangkan proyeksi tahun 2017 sebesar Rp17.780.100. Kemudian, anggaran tenaga kerja tahun 2016 sebesar Rp9.736.600, sedangkan anggaran tenaga kerja tahun 2017 sebesar Rp11.349.000. Anggaran biaya overhead pada tahun 2016 sebesar Rp2.904.640, sedangkan pada tahun 2017 biaya overhead yang dikeluarkan sebesar Rp3.387.046. Anggaran biaya pemasaran dan iklan tahun 2016 sebesar Rp600.000, dan untuk tahun 2017 diasumsikan sama seperti tahun 2016, yaitu Rp600.000. Hasil peramalan kas selama 2 periode tahun 2016 dan 2017, UKM hanya memenuhi aliran kas dari kegiatan operasional yang menghasilkan UKM, saldo akhir sebesar Rp38.475.246 untuk tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2017 kas akhir sebesar Rp40.829.618. Proyeksi neraca pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan sebesar Rp832.462.568 untuk tahun 2016 dan Rp807.887.100 untuk tahun 2017. Kesimpulannya, pada tahun 2016 penjualan mengalami kenaikan jumlah barang. Dari tahun 2015 sebanyak 98 lembar kain batik menjadi 108,14 pada tahun 2016. Namun mengalami penurunan dalam presentasi kenaikan penjualan pada tahun 2015 yang mencapai kenaikan penjualan sebesar 28% dari tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2016 presentasi kenaikan penjualan hanya sebesar 9,4% dari tahun 2015. Hal ini menunjukkan penurunan penjualan sebesar 9% dari tahun 2015. Lalu pada tahun 2017, penjualan mengalami kenaikan pada jumlah barang yang dijual. Dari tahun 2016 sebanyak 108,14 lembar kain batik menjadi 126,1 lembar kain batik. Nah, hal ini memiliki kenaikan presentasi sebesar 17% dari tahun 2016. Bahwa ada perubahan yang baik dari pertumbuhan penjualan untuk tahun 2016 ke tahun 2017. Lalu pendapat reviewer, anggaran tahun 2016 dan 2017 yang telah diproyeksikan dalam penelitian ini masih belum bisa memenuhi target UKM. Target yang ingin ditempuh adalah kenaikan presentasi penjualan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun anggaran ini bisa sebagai acuan untuk menentukan dan memproyeksikan lagi anggaran tahun 2017 dan 2016 dan 2017 lebih baik lagi. UMKM memiliki rasio keuangan yang kurang baik untuk proyeksi ke depannya. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat memproyeksikan anggaran lebih baik lagi. Selain itu, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cara menambahkan variabel-variabel lain, jenis penelitian dan metode yang digunakan agar hasilnya dapat mencapai tujuan penelitian yang diharapkan sebelumnya, yaitu meningkatkan presentasi penjualan dari tahun ke tahun sehingga dapat memenuhi target UKM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.